Halo, assalamualaikum. Selamat malam teman-teman semuanya. Halo, kedengeran suaranya jelas? Halo, jelas ya. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat? Udah siap minuman, makanan? Udah ya. Ambil minum biar melek yang udah ngantuk-ngantuk. Semoga tetap semangat ya. Alhamdulillah, kok saya sudah mendingan. Kemarin sempat ambruk lagi, tapi sekarang sudah lumayan sehat. Terus udah ini, kalau istilahnya mau kelas itu selalu menunggu gitu ya. Menanti-nanti pertemuan dengan teman-teman sekalian gitu. Jadi senang sekali menyiapkan ini, ada yang spesial malam ini. Tugas spesial, asik. Oke. Alhamdulillah, ini ya, malam ini kita akan melanjutkan pendalaman materi dari materi-materi yang sudah saya sampaikan ketika semester 1 kemarin. Kemudian nanti saya sampaikan kan pekan lalu ada beberapa orang yang nggak bisa datang ya, nggak bisa hadir, jadi mungkin ada tugas yang belum terlalu paham atau gimana. Nanti kita sedikit bahas lagi. Terus ada ini nggak yang yang merasa kesulitan dengan tugasnya? Ada yang bilang kalau ngatur waktunya susah ya. Mungkin nanti bisa janjian online pakai atau Facebook gitu ya. Biasanya sih Facebook kan kalau saya, kalau lagi pada sibuk semua nanti ngirim message group gitu, jadi rame-rame. Nanti kan kalau misalnya pas online bisa ngetik-ngetik gitu ya. Ini jadi saya ulang sedikit tentang tugas kelompok ya, karena kalau yang kemarin kan seperti yang saya sampaikan itu yang pas tatap muka pertama itu kan spontan ya pada hari itu juga. Tapi ini saya harapkan ketika nanti yang tatap muka kedua itu sudah lebih persiapan lagi dan waktunya bisa lebih optimal untuk diskusi. Jadi kan kemarin saya senang tuh lihat semangatnya teman-teman yang hadir ya, yang bisa saling menanya, saling bertanya, saling menjawab, mengkritisi, saling inilah pokoknya jadi banyak ngomong. Saya senang kalau lihat teman-teman siswa itu banyak ngomong. Yeah. Oke, terus ini ya, nanti ada ini belum yang dari teman-teman sekelompoknya udah pada komunikasi satu sama lain belum? Halo? Halo? Sudah ya, yang belum ada? Karena nanti ini dipastikan ya, tolong dicek juga apakah teman-teman satu kelompoknya ada yang bisa hadir atau tidak, karena minimal nanti ada satu orang yang akan mewakili. Oke. Ini saya urang sedikit ya tentang penugasan kelompok. Jadi nanti pada tanggal 1 Juni itu nanti ada yang beberapa kelompoknya 5 orang, ada beberapa yang 4 orang. Terus tugasnya itu nanti yang tanggal 1 Juni itu presentasi ya. Presentasi maksimal 15 menit per kelompok. Itu presentasinya, tapi nanti tanya jawab akan ada tambahan. Kan total ada 5 kelompok kalau nggak salah kemarin ya. 5 kelompok. Kemudian nanti pastikan ada 1 orang ya yang hadir. Yang masih berunding nggak apa-apa, silahkan diskusikan. Kemudian nanti itu kan yang kalau pas hari H tanggal 1 Juni itu kan diskusi diskusi dan presentasi. Nah, ada juga tugas esai atau karangannya ya, dan tiap kelompok itu cukup 1 aja. Jadi ini namanya lebih ke tugas kelompok. Kalau semester kemarin kan saya lebih menekankan ke individu ya, ke per orang. Kalau sekarang supaya teman-teman belajar gimana mengelola, karena kan pada sama-sama sibuk, waktunya susah. Nah, itu gimana cara mengaturnya, walaupun sama sibuk tapi tetap bisa mengerjakan tugas bersama. Kemudian nanti ini keterangan nanti di 5 halaman ya, 5 halaman diketik kalau bisa diketik. Terus nanti kumpulkannya hari Selasa 4 Juni. Terus
Mbak Sarah, kenapa nih Mbak belum jelas, kurang jelas masalah kelompoknya, kenapa Mbak? Yang mungkin teman-teman lain ada ini enggak, yang ada pertanyaan tentang kelompok. Ini saya ini dulu ya, topiknya nih udah tahu belum? Jangan-jangan udah sibuk tentang pembagian kelompok malah belum tahu topiknya apa. Jadi topiknya ini nilai sosial dan norma sosial dalam interaksi sosial, ada banyak sosial, serta dinamika sosial masyarakat Indonesia di Taiwan. Jadi maksudnya gini, ini ya Mbak Wat, temanya, contohnya gimana? Oke, jadi kan abis ini nanti kita akan pendalaman juga tentang nilai-nilai sosial gitu ya. Kan di Taiwan ini kan banyak sekali kan orang Indonesia ada sekitar 200 ribuan orang. Nah kan itu banyak sekali. Nah itu kan kalau saya pribadi tuh tertariknya adalah bagaimana orang-orang Indonesia yang ada di Taiwan itu beradaptasi. Kemudian ada nggak sih kira-kira kalau menurut teman-teman nilai-nilai yang berubah? Kan kalau di Indonesia kan ada aturan-aturan tersendiri ya, norma-normanya sendiri. Tapi di Taiwan kan ada norma-norma yang berbeda, ada juga yang sama. Kemudian nilai-nilai juga ada yang sama, ada yang beda. Kemudian kalau maksudnya interaksi, ya gimana ketika teman-teman berkomunikasi satu sama lain dengan rekan-rekan dari Indonesia. Kemudian dinamika itu maksudnya ininya ya, prosesnya, warna-warni kehidupannya seperti apa, TKI di BMI yang ada di Taiwan. Nah maka dari itu nanti teman-teman bisa memilih satu kasus khusus gitu ya, tentang apa yang terjadi, fenomena apa yang terjadi di Taiwan, khususnya adalah orang Indonesianya ya. Saya tertariknya tuh ingin melihat karena teman-teman sudah, mungkin ada beberapa yang sudah cukup lama di Taiwan, mengamati bedanya yang ada di Indonesia dengan apa yang ada di Taiwan itu seperti apa. Karena kan kita di sini kan sebagai pendatang kan ya, jadi bisa saja ada perubahan-perubahan gitu. Orang kadang kita pribadi aja di negara sendiri juga ada perubahan. Pagi ini yang kalau kita bener-bener baru kan kaget ya, ada yang namanya biasanya suka disebut shock culture gitu. Shock culture tuh berarti ada kaget gitu ya, kaget dengan perubahan-perubahan atau perbedaan yang ada di Taiwan ini. Nah ini kan karena teman-teman sudah berpengalaman lah ya, dan ini bisa saling sharing ya satu sama lainnya dalam kelompok, bisa menentukan apa hal-hal yang menarik gitu ya di kalangan orang-orang Indonesia yang di Taiwan, bagaimana nilai sosialnya, terus norma-norma sosialnya dikaitkan antara apa yang kita pernah dapat di Indonesia dengan yang ada kondisinya di Taiwan itu seperti apa. Kemudian gimana cara berinteraksinya, berkomunikasi antara sesama Indonesia maupun dengan orang Taiwan juga boleh. Nanti silakan teman-teman explore sendiri gitu fenomenanya. Ini maksudnya gimana? Kok kayaknya bingung ya? Ya, gampangnya adalah dari kehidupan sehari-hari ya. Jadi memang yang namanya sosiologi itu kan untuk melihat permasalahan yang ada di masyarakat dalam sehari-hari, dan yang gak usah jauh-jauh atau terlalu rumit atau ribet gitu. Jadi apa yang mudahnya kalian lihat sehari-hari, itu nanti bisa istilahnya didiskusikan dan diputuskan di dalam kelompok mana yang mau diangkat fenomenanya. Kemudian dari fenomena tersebut kan bisa ditentukan nilai-nilainya, norma-normanya. Nah terus kalian bisa saja misalnya mau kayak semacam diskusi atau wawancara ya, silakan. Jadi nggak cuma dengan teman satu kelompok aja, tapi kalau misalnya mau ada orang-orang yang kira-kira tadi ada yang menulis misalnya nikah sama orang Taiwan gitu ya, nikah sama orang Taiwan, mungkin ada teman yang nikah sama orang Taiwan itu, teman-teman bisa aja kan wawancara, bisa lewat telepon atau bisa lewat Skype atau Line gitu ya, ditanyakan gimana perbedaannya di Indonesia sama di sini, terus perubahan-perubahan apa yang terjadi, terus nilai dan normanya bagaimana. Nah ini jadi teman-teman bisa lebih
lebih bisa melihat secara langsung lah, nggak usah jauh-jauh gitu kan ngawang-ngawang. Tapi ini kalau memang sosiologi udah langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Sudah ada bayangan untuk tugasnya apa? Tugas kelompoknya mau nulis apa? Boleh. Jadi kalau untuk metode sosiologi itu ada yang namanya wawancara, ada lewat survei juga, misalnya mau ngasih pakai angket, tapi kan waktunya nggak cukup, mungkin lebih enak pakai ngobrol aja ya, wawancara gitu, wawancara lewat media apapun lah, terserah, silahkan. Terus jangan lupa nanti dikaitkan dengan teori-teorinya ya, teori-teori yang ada di sosiologi, baik di buku modul yang semester 1 maupun ini dari buku BSE. Nah, ini ada yang ngomong nih, pembantaian tadi sore. Ini pas banget nih, saya memang juga mau ngomongin itu nanti habis ini. Nah, ini yang belum lihat mungkin ya pembagian kelompoknya, silahkan dilihat, dan lengkapnya detailnya saya udah posting juga di Facebook ya. Silahkan dilihat siapa saja teman sekelompoknya, dipastikan juga siapa yang bisa hadir. Jadi minimal harus ada 1 orang yang hadir dalam kelompok gitu. Jadi ini ya, dipastikan lagi, jangan sampai nggak ada orang sama sekali gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan kah? Suaranya hilang? Suara saya kan hilang. Suaranya hilang kah? Halo? Oh, ada kan? Oh, barusan hilang. Bu, seandainya masalah pribadi ada salah satu teman, boleh nggak Bu? Nggak disebutin namanya. Maksudnya gimana Mbak, ini nama samaran? Ya silakan Mbak Sarah, mau off ini ya, mau lanjut kerja lagi? Oh ya silakan Mbak, nggak apa-apa. Ntar silakan tanya ke temennya ya, tugasnya apa. Oke. Jadi kalau misalnya ada teman tadi ya, melanjutkan pertanyaan, kalau misalnya sedang ada wawancara, kemudian ada yang mungkin kurang berkenan untuk disebutkan namanya, boleh aja disebutkan alias nama samarannya siapa gitu, boleh. Tapi bukan ini ya, bukan fiksi ya, beneran orang gitu. Ya silakan Mbak Sarah. Waalaikumsalam, monggo. Ya, ini wawancara ini juga salah satu bentuk metode yang paling paling mudah lah ya, bisa dikatakan seperti itu. Apalagi memang kalau sosiologi itu kan harus melihat langsung di lapangan, harus dari lebih baik lagi kalau misalnya itu menggunakan data-data asli dari orang pertama kayak gitu. Nanti kalau misalnya tadi ada yang teman-teman curhat, itu kan bisa menjadi salah satu fenomena ya, bentuk fenomena, kemudian itu dijadikan sebagai titik atau benang merahnya ya dari suatu peristiwa yang lebih besar yang kira-kira secara umum di masyarakat Taiwan itu juga banyak terjadi gitu, atau di kalangan teman-teman tenaga kerja Indonesia yang ada di Taiwan. Itu monggo silakan. Belajar jadi reporter, iya betul sekali Mbak. Tapi memang kalau di sosiologi itu lebih melihatnya nanti mengamati juga. Oke. Jadi sedikit ya, kalau tadi ada yang menyinggung berita, ini saya juga kaget tadi ya, baru lihat-lihat Facebook, kemudian ada salah satu teman yang share link tentang berita yang terjadi tadi sore. Sudah tahu semua apa yang terjadi tadi sore di Taipei? Sudah ya. Wah, teman-teman ini update banget ya. Nah, ini update banget sosiologi. Jadi di sini memang teman-teman tadi sudah bisa, selain kita melihat berita, itu bisa sambil menganalisa juga. Nah, makanya saya lihat, wah ini bisa pastinya turut bersedih ya. Saya juga agak serem maksudnya itu kan jalur yang lumayan sering ya, jalur MRT-nya lumayan rame, jadinya bikin takut juga. Tapi maksudnya di sini karena kita belajar konteksnya sosiologi,